Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Metode rahasia tingkat tinggi tingkat Y, 10.000 lautan kembali ke reruntuhan. Gerakan tiba-tiba ini menyebabkan Muleng yang terbangun terdiam sejenak dalam pikirannya, namun kemudian matanya berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Apakah ini metode rahasia jiwa? Xiao Xiu mengangguk ringan setelah mendengar ini. Dia sudah berdiri dengan penuh semangat dan mendekati gulungan besi batu jiwa kata-kata yang muncul. Saat dia berdiri, pipinya yang indah tampak lebih seperti batu giok yang diukir di bawah cahaya. Keterampilan jiwa tingkat tinggi sudah langka di dunia, dan hukum rahasia jiwa tingkat tinggi bahkan lebih langka lagi. Saya tidak menyangka Anda benar-benar memanfaatkannya. Jika ini menyebar, saya khawatir ambang batasnya aula ini akan dihancurkan oleh orang-orang dari Danta. Orang tua itu hancur. Matanya tertuju pada Xiao Yan di seberang layar cahaya, dan Xiao Xiu menggoda dengan nada yang sedikit iri. Xiao Yan tersenyum sedikit, menghela nafas lega, dan menenangkan emosi yang membara di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa gulungan besi batu jiwa itu benar-benar berisi metode rahasia jiwa ramuan pemadaman roh bumi disembunyikan di dalam gulungan besi. Ini sepadan dengan uang yang dikeluarkan jika Anda mengambil tindakan. Keterampilan bertarung jiwa memang sangat berharga, tetapi harganya masih terjangkau. Namun, keterampilan rahasia jiwa sangat berbeda, dan metodenya berbeda. Ada banyak keterampilan rahasia yang dapat membuat orang bereinkarnasi dalam situasi putus asa. Berapa kali keterampilan rahasia jiwa muncul di daratan. Semuanya sangat langka dan berumur pendek, belum lagi apa yang ada di depan Xiao Yan saat ini adalah kumpulan rahasia tingkat tinggi tingkat Y. Saat cahaya di atas gulungan besi batu jiwa menyatu, cahaya yang memenuhi aula akhirnya berubah menjadi kelompok cahaya seukuran kepalan tangan, dengan beberapa rune mengelilinginya seperti rantai, berputar dengan santai di sekitar gulungan besi. Apakah ini metode rahasia jiwa? Ini sangat berbeda dari metode rahasia yang biasa terlihat. Murong kian-kian menatap kelompok cahaya dengan rasa ingin tahu dan berkata dengan ekspresi aneh. Sebagian besar teknik rahasia ini adalah kartu truf yang menyelamatkan nyawa beberapa orang kuat. Jika bukan karena warisan, siapa yang akan dengan santai mencetak kartu truf mereka sendiri pada sebuah gulungan? Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan terkekeh, dan segera melihat pada Xiao Xiu. Keduanya dia melihat tatapan berapi-api di mata orang lain. Tanpa banyak bicara, masing-masing dari mereka mengulurkan jari dan dengan ringan menyentuh kelompok cahaya. Saat kekuatan jiwa memotong, sejumlah besar informasi juga dituangkan ke dalamnya. Namun, kegembiraan di wajah mereka tidak bertahan sesaat. Meskipun mereka masing-masing mengerutkan kening, Xiao Xiu adalah orang pertama yang menarik diri dari keadaan terkonsentrasi. Ekspresinya tampak sedikit kecewa, dan tubuhnya yang mempesona juga sedikit rileks dan duduk kembali, kursi di belakangnya. Saat ini, Xiao Yan baru saja memulihkan pikirannya, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, ada ekspresi aneh di wajahnya. Menurut isi dari metode rahasia ini, setelah digunakan, metode rahasia ini dapat merangsang kekuatan jiwa seseorang dalam jangka waktu yang lama, sehingga memperoleh kekuatan jiwa yang sangat besar. Dibandingkan dengan alkemis biasa, kekuatan semacam ini sudah cukup untuk memungkinkan dia menyempurnakan ramuan tingkat tinggi secara lintas level, dan terlebih lagi, ia bahkan dapat menggunakannya untuk menyerang penghalang alam jiwa. Setelah berhasil, ia dapat secara paksa meningkatkan alam jiwa dikatakan luar biasa. Namun, segala sesuatu memiliki dua sisi. Akibat langsung dari diperolehnya kekuatan jiwa yang besar adalah setelah berakhirnya metode rahasia, kekuatan jiwa seseorang akan jatuh ke dalam masa kelemahan, bahkan sangat mungkin merusak jiwa dan bahkan kematian langsung pun berbeda. Tentu saja, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa harga seperti itu adalah menukar nyawa seseorang dengan kekuatan jangka pendek. Terlebih lagi, bahkan jika penggunanya bertahan pada akhirnya, saya khawatir kekuatan jiwanya akan selalu berhenti pada kondisi saat ini. Xiao Xiu melihat ekspresi di sisi lain. Xiao Yan yang aneh menyentuh dahinya dengan jari gioknya dan menghela nafas. Gulungan besi batu jiwa ini telah lama berada di tangan lelaki tua itu. Saya pikir dia harus mengetahui keberadaan metode rahasia ini. Sekarang sepertinya tidak mengherankan jika dia akan menjual harta langka seperti itu. Gulungan besi batu jiwa. Mendengar ini Xiao Yan sambil terkekeh,
dia mengulurkan telapak tangan dan sedikit gemetar ke arah kelompok cahaya di depannya. Kekuatan hisab melonjak, tanda yang mengelilingi permukaan kelompok cahaya mulai berputar seperti makhluk hidup, dan kemudian seberkas cahaya keluar darinya. Cahaya dan bayangan menyatu ke dalam tubuh Xiao Yan di sepanjang telapak tangannya. Melihat pemandangan ini, Xiao Xiu langsung mengangkat alisnya dan berkata dengan kaget. Kamu masih mempraktikkan metode rahasia ini. Kamu gila, jika gagal, kamu akan mati. Mendengar ini, senyuman di wajah Xiao Yan menjadi semakin lebar. Terlebih lagi, Wan Haiguisho ini mungkin merupakan pisau pembunuh yang mengancam nyawa orang lain, tetapi bagi dia yang memiliki tubuh asli, metode rahasia ini dibuat khusus untuknya. Lagi pula, apa yang disebut harga, di bawah perlindungan tubuh aslinya, bisa dikatakan sia-sia. Meski masih memiliki ketakutan yang berlarut-larut di dalam hatinya, ia tetap percaya bahwa tubuh yang diperoleh yang dibudidayakan oleh seluruh klan Huorong tidak bisa mengalahkannya. Sejumlah rahasia. Melihat ekspresi sumpah serapah Xiao Yan, suasana gugup Xiao Xiu berangsur-angsur menjadi tenang. Saat matanya yang indah melihat ke atas dan ke bawah tubuh Xiao Yan, entah kenapa dia merasa bahwa pria di depannya mungkin benar-benar memiliki sarana untuk mengendalikan teknik rahasia ini. Setelah beberapa saat, Xiao Xiu berdiri lagi, mengerutkan bibir dan berkata, "Itu saja, terserah padamu untuk memilih. Aku akan istirahat dulu." Setelah kata-kata itu jatuh, Xiao Xiu berbalik dan berjalan ke atas. Dia sedang menaiki tangga, dia tiba-tiba menoleh, berpikir. Ngomong-ngomong, aku tidak yakin dengan dua orang yang melewati kita di aula tadi, tapi aku punya firasat samar bahwa mereka mungkin anggota dari suku Bai. Anggota suku Bai, Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit. Sebelumnya, dia juga berpikir bahwa pemuda di antara keduanya itu agak aneh, tapi dia tidak menggali lebih dalam pikirannya, tapi kemudian mengangguk sebagai jawaban. Dengan suara, masalah itu ditekan. Bagaimanapun, ini adalah acara dan pagoda. Wajar jika tiga klan besar mengirim orang untuk berpartisipasi. Bahkan jika klan Xiao dan klan Bai berada di level yang sama sekarang, apa yang dapat mereka lakukan di area dan pagoda? Lebih memperhatikan dan pagoda. Setelah Xiao Xiu pergi, Xiao Yan menyimpan gulungan besi batu jiwa. Muling telah menghilang saat Xiao Yan dan Xiao Yan sedang berbicara sebelumnya. Di aula yang tiba-tiba terdiam, Xiao Yan memandang ke arah Murong Qian-Qian yang penuh rasa ingin tahu. Dia tidak terlalu memperhatikan wanita ini selama perjalanan hari ini yang cantik dan halus saat pertama kali bertemu dengannya, telah tumbuh menjadi bentuk ramping dan anggun seperti sekarang, yang cukup indah. Melihat Murong Qian-Qian yang begitu dekat, pikiran Xiao Yan berputar ribuan kali, dan dalam benaknya, keindahan es yang tiada taraf juga muncul di benaknya. Membuka mulutnya, Xiao Yan akhirnya bertanya dengan ragu-ragu, "Leng Bingsuang, bagaimana kabarnya sekarang?" Mendengar ini, Murong Qian-Qian sedikit terkejut, dan kemudian memutar matanya ke arah Xiao Yan tanpa basa-basi, menggodanya. "Masih ingat kakak Leng?" Xiao Yan tiba-tiba merasa sedikit malu. Melihat ini, yang terakhir melanjutkan. "Sudah bertahun-tahun sejak kamu pergi. Jika klan Xiao yang kamu dirikan tidak dijaga oleh kakak Leng, pasti sudah lama bubar. Berkat kakak Leng, klan Xiao sekarang mendominasi seluruh wilayah barat, bahkan wilayah barat. Wilayah selatan, juga berbagi kamu, pemimpin sekte, bebas dan mudah di wilayah tengah. Selama kamu kembali, kamu bisa mendapatkan kekuatan yang begitu kuat secara gratis." Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa, tapi kemudian, Murong Qian-Qian mengganti topik pembicaraan dan mengerutkan kening. Tetapi, di ruangan yang sunyi, Xiao Yan sedang duduk bersila di tempat tidur, ekspresinya sedikit serius. "Dari apa yang dikatakan Murong Qian-Qian sebelumnya, kami mengetahui bahwa klan Xiao di wilayah barat telah menjadi penguasa satu partai, tetapi situasi Leng Bingsuang tampaknya tidak terlalu baik. Dalam beberapa tahun terakhir, tampaknya ada kekuatan yang terlibat di dalamnya. Jika bukan karena klan Xiao bersatu dengan orang-orang di perbatasan barat laut, beberapa kekuatan mencoba untuk melawannya, dan saya khawatir situasi ini tidak akan berkelanjutan. Sepertinya setelah pertemuan alkimia selesai, saatnya mencari kesempatan untuk kembali." Xiao Yan bergumam dengan suara rendah, menarik napas dalam-dalam, perlahan mengendurkan telapak tangannya yang terkepal, lalu menggelengkan kepalanya. Semua rumit pikiran dalam pikiran dibuang, keterampilan dalam tubuh sedikit berputar, dan konsentrasi segera terfokus.
Ketika mata sedikit tertutup, pikiran melihat ke dalam. Jauh di dalam jiwanya, Xiaoyan saat ini berada di lautan kesadaran. Di ruang lautan kesadaran di depannya, lilin dupa yang nyata dan ilusi perlahan melayang di monumen jiwa 9 karakter. Dupa yang merangsang jiwa, meskipun benda ini berharga, tidak perlu disembunyikan seperti ini, kan? Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Xiaoyan melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan aliran angin bertiup, dan embusan asap tiba-tiba menggulung di atas lilin dupa. Segera, dia berubah menjadi seorang lelaki tua, tetapi setelah penjelajahan Xiaoyan, dia masih tidak tahu apa efeknya dari lautan kesadaran. Dupa pemicu jiwa dapat membantu orang untuk melekat pada jiwanya, dapat memberikan efek pertahanan yang besar ketika dihadapkan dengan beberapa skill bertarung atau skill jiwa yang mengganggu jiwa. Khusus untuk skill pertarungan Sonic, bahkan dapat diabaikan secara langsung. Namun, metode pemurnian dupa ini terlalu jahat. Perlu disempurnakan dengan sumber jiwa yang lengkap. Semakin kuat sumber jiwa, semakin kuat pula dupa pemicu jiwa untuk membunuh seseorang, dan para alkemis paling membencinya, jadi kemungkinan benda ini muncul di pasar sangatlah kecil. Aneh kalau dupa pemicu jiwa bukanlah benda yang istimewa, tapi akan merepotkan jika menyimpannya di monumen jiwa. Setelah menggunakan berbagai metode untuk mendeteksinya, ternyata tidak ada yang lain di dalam jiwa menimbulkan dupa, yang membuat Xiaoyan mengerutkan kening. Jika harta rahasia yang membuat banyak orang gemetar seperti ini, itu akan sedikit membosankan. Setelah mengalami ujian, Xiaoyan dan rombongannya merasa jauh lebih nyaman di periode waktu berikutnya. Kecuali Murong Qianqian, yang menyeret Muling berkeliling kota dan dengan rasa ingin tahu, sisanya tinggal di kamar masing-masing, mempersiapkan acara yang akan datang. Dan akan membuat persiapan terakhir ketika dia tiba. Suasana di manor besar itu sangat damai, tetapi di luar pintu yang tertutup, ada pemandangan lain yang hidup dan berisik. Sampai suatu hari tertentu, boom! Raungan tumpul tiba-tiba bergema di kota dan gelombang energi yang mengejutkan menyapu. Gerakan besar itu menarik perhatian semua orang kuat di kota dan hampir seketika. Segera, satu demi satu sosok terbang ke udara, semua mata memandang ke arah langit di sebelah timur kota, dan kemudian, satu demi satu, seruan terkejut terdengar. Pertemuan ramuan akan segera dimulai, siapa yang masih membuat ramuan di sini? Melihat gerakan ini, saya khawatir tingkat ramuan ini tidak akan lebih rendah dari tingkat ke-7. Pertemuan ramuan belum dimulai. Dengan di satu sisi, saya khawatir banyak peserta yang akan terhapuskan. Kepercayaan masyarakat. Cek, apakah kamu berani menyempurnakan ramuan tingkat tinggi saat ini, dan kamu tidak takut akan serangan balik yang tidak terduga di tengahnya? Bahkan jika kamu berhasil, aku khawatir kekuatan jiwa akan terkuras banyak. Ketika pertemuan ramuan tiba, apa yang akan dia lakukan? Apakah Anda akan bersaing dengan ramuan yang telah dimurnikan? Saat semakin banyak orang kuat berkumpul di udara, semakin banyak bisikan tidak ada habisnya, dan suara-suara dari berbagai warna memuji dan mengkritik. Ketika banyak orang melihat di mana dan Lei berada, ada sedikit harapan di mata mereka. Jika pemurnian gagal pada saat terakhir ini, orang-orang yang hadir akan menyaksikan langsung keluarnya musuh yang kuat, jadi mengapa mereka tidak melakukannya? Di langit yang jumlah orangnya relatif sedikit, Xiaoyan, Xiao Xiu, Murong Qianqian dan 4 orang lainnya berdiri dengan mengesankan. Keduanya memandang ke tempat di mana Pil Guntur berada dengan tatapan serius. Kepekaan dia terhadap obat mujarab secara alami berbeda dari yang lain. Dilihat dari semburan tekanan yang terungkap dalam awan petir yang bergulung dengan keras, obat mujarab yang akan dimurnikan jelas merupakan obat mujarab tingkat teratas di antara obat mujarab tingkat ke-7 yang ada, bahkan. Hai, sebuah suara menerobos udara dengan lembut, dan kemudian di bawah pandangan semua orang, aliran cahaya dengan cepat menyapu dari suatu tempat di kota di bawah awan petir, dan akhirnya melayang di langit, berdiri tepat di bawah awan petir itu posturnya, sepertinya dia hendak melawan dan Lei. Ketika semua orang melihatnya, mereka melihat bahwa apa yang melayang di udara adalah ramuan yang memancarkan fluoresensi samar. Namun, ketika semua orang melihat ramuan itu dengan hati-hati, terdengar seruan lagi Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini juga membuka mata lebar-lebar, melihat pil yang melayang di udara dengan heran. Saya melihat tanda yang tampak agak misterius di permukaan ramuan, dikelilingi oleh kait perak yang dicat besi.
Berkat dari tanda khusus inilah yang membuat wajah orang-orang yang hadir tampak pucat. Eliksir, ini sebenarnya ramuan tingkat 8. Meskipun dia sudah menebak dalam pikirannya, ketika Xiaoyan benar-benar melihat rune khusus, ekspresi wajahnya masih menunjukkan keterkejutan di hatinya. Berbeda dari perpaduan tekstur dan ramuan pada ramuan biasa, ini adalah bukti bahwa ramuan itu unik untuk ramuan tingkat 8, dan juga merupakan tampilan mutlak dari kekuatan seseorang sebagai seorang alkemis. Ramuan tingkat 8 jauh lebih unggul daripada ramuan tingkat 7. Persyaratan ramuan pada tingkat ini sangat besar, baik dari segi bahan obat maupun energi langit dan bumi obat mujarab. Hasil akhirnya adalah energi mengerikan yang bahkan obat mujarab itu sendiri tidak dapat ditampungnya. Dapat dikatakan bahwa meskipun Anda menempati waktu dan tempat yang tepat, tidak mungkin berhasil menyempurnakan ramuan tingkat 8 menggunakan cara biasa. Kekuatan alkemis tingkat 8 adalah dia dapat menggunakan kekuatan manusia untuk secara paksa memblokir energi mengerikan yang akan meledak di ramuan tingkat 8, sehingga menciptakan ramuan dan ramuan tingkat 8 yang nyata. Dengan orang ini, aku khawatir hasilnya sudah diputuskan sebelum pertemuan ramuan dimulai. Xiao Xiu, yang melihat jimat ramuan di samping, juga berkata dengan suara yang dalam dengan ekspresi yang sangat serius setelah beberapa saat keheningan. Dengan tingkat pemurnian ramuannya saat ini, akan memakan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun untuk menyempurnakan ramuan tingkat 8 tanpa peluang. Namun, sebelum pertemuan ramuan yang sangat dinanti-nantikan dimulai, seseorang telah memimpin dalam menyempurnakannya obat mujarab tingkat sungguh menakjubkan. Aku tidak tahu dari mana monster tua itu berasal. Dia keluar untuk menimbulkan masalah saat festival dan semakin dekat. Menara dan tidak mengirim siapapun untuk menghentikannya. Apakah kamu tidak takut menjadi malu? Ya, pada saat kritis seperti ini, Anda dapat memperbaikinya. Ramuan tingkat 8 masih ada di kota dan di wilayah Danta. Ini tidak diragukan lagi merupakan pengumuman penting tentang hasil akhir konferensi Danta. Orang ini bertindak berani dan menyinggung Danta. Tidak peduli siapa dia ditakdirkan untuk bersamaku. Stablala, saat semburan kata-kata mengejek terdengar dari kerumunan, di tengah awan guntur yang bergulung di atas langit, petir hitam setebal pilar Optimus akhirnya merobek kehampaan ramuan tingkat 8 di udara. Pada saat yang sama, secercah cahaya yang dipancarkan dari permukaan ramuan itu menjadi semakin kuat, seolah-olah dia bersiap untuk menghadapi ramuan itu secara langsung. Melihat pemandangan ini, semua mata di ruangan itu tiba-tiba berkumpul, dan semua orang tahu bahwa drama sebenarnya telah dimulai. Di atas kota dan, guntur besar itu seperti binatang buas yang muncul dari kandangnya, melepaskan diri dari belenggu awan guntur dan jatuh langsung menuju ramuan tingkat 8 yang tergantung di udara. Yuan Zong yang hadir merasa kuat. Semua orang merasakan jantung berdebar. Seperti yang diharapkan dari ramuan tingkat 8, bahkan ramuan ini sangat menakutkan sehingga jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan sekte Yuan biasa. Membandingkan guntur besar dan ramuan, yang terakhir tampak seperti setetes air di lautan. Namun, dalam sekejap mata, ramuan itu sudah berjarak kurang dari 100 kaki dari ramuan itu akan menghantam obat mujarab dengan petir yang deras. Jika menerima pukulan seperti itu, ramuan tingkat 8 yang tidak lengkap mungkin akan sia-sia. Namun, pada saat ini, suara tajam dan tajam menembus udara tiba-tiba bergema di langit, dan hanya sinar cahaya biru terlihat. Ia melesat keluar dari kota di bawah, dan di mata semua orang dengan takjub, ia muncul di atas pil dalam sekejap, membubung tertiup angin, berubah menjadi pagoda biru, dan kemudian bertarung melawan pil tersebut, guru. Tusuk, raungan besar dalam imajinasi tidak terdengar. Setelah guntur besar menyentuh bagian atas pagoda biru, guntur itu terbelah secara aneh dan terbelah menjadi beberapa guntur yang tebal jatuh selapis demi selapis, dan ketika mereka meluncur ke lapisan terakhir, mereka berubah menjadi aliran sungai yang berdeguk. Akhirnya, setelah pagoda hijau itu berguncang sedikit, mereka perlahan-lahan menyebar. Menara yang aneh, ia benar-benar dapat membagi energi kekerasan sedemikian rupa. Jika Yuan Zong biasa yang menangkap pil guntur tadi, aku khawatir aku akan terluka parah bahkan jika aku tidak melakukannya, jangan mati. Cek, jika Muling memblokirnya, aku khawatir tidak akan ada abu yang tersisa. Melihat pemandangan yang begitu menakjubkan lagi, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan Murong Qian di sampingnya dia tampak cantik.
Dia berbicara dengan keterkejutan di seluruh wajahnya, tetapi ejekan tanpa malu-malu dalam kata-katanya membuat Mu Leng di sisi lain mengerutkan bibirnya. Di sisi lain, Xiao Xiu, setelah melihat pagoda biru itu lagi, guncangan di pipinya semakin memudar. Saat tubuhnya yang lembut dan montok naik dan turun perlahan, dia menarik napas panjang dan bergumam. Ternyata itu dia, saya tidak menyangka ini, dia benar-benar datang ke Dan Meeting. Petik 2. Oh, apa, kamu kenal pemilik pagoda ini? Bukan hanya aku. Setelah pagoda biru 9 surga keluar, aku khawatir tidak banyak orang di kota ini yang tidak tahu siapa orang alkimia ini. Mendengar ini, Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Dia tidak akan mengerti kata-kata Xiao Xiu. Apakah kamu ragu? Dari kelihatannya, alkemis misterius ini mungkin memiliki banyak latar belakang. Su Qinghe, kamu mungkin tidak familiar dengan nama ini, tapi jika itu mengacu pada sekte Tianyuan, kamu harus memahaminya. Alkemis ini sebenarnya dari sekte Tianyuan. Begitu Xiao Xiu mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah. Setelah beberapa saat berkonsentrasi, matanya tiba-tiba terangkat untuk melihat pagoda biru yang berdiri di langit dan bumi, dan keterkejutan di matanya bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Xiao Yan secara alami mengetahui sesuatu tentang sekte Tianyuan, kekuatan super sesungguhnya di benua yang kedua setelah Danta. Jika Danta telah menjadi penguasa benua karena pengaruhnya yang tak tertandingi, maka sekte Tianyuan menempati posisi tertinggi yang tak tertandingi ini dengan kekuatan absolutnya. Melihat seluruh benua, hanya sedikit yang bisa menandinginya gerbang hantu misterius. Di depan sekte Tianyuan, meskipun sekuat 3 klan besar, mungkin tidak memenuhi syarat untuk menantangnya. Tidak hanya itu, gurunya juga merupakan jurumu di sekte Tianyuan. Dia adalah salah satu orang terkuat di daratan saat ini. Budidayanya sangat makmur sehingga dia dikatakan hanya selangkah lagi dari tingkat kaisar sumber yang dikabarkan. Petik 2. Petik 2. Xiao Xiu mengangguk dan berkata, Kaisar Yuan. Petik 2. Mendengar ini, Xiao Yan bergumam di mulutnya, menarik napas dalam-dalam perlahan, dan ekspresi kerinduan muncul dari dalam matanya berada di luar jangkauan, tapi dia segera tersenyum lega dan melihat pagoda biru 9 surga yang berdiri di langit dan bumi lagi, matanya perlahan menjadi lebih kencang. Bukankah diri saat ini berada di luar jangkauan dibandingkan dengan diri di masa lalu? Su Qinghe, kamu adalah musuh kuat pertama yang kutemui dalam pertemuan dan ini. Xiao Yan bergumam diam-diam di dalam hatinya. Pada saat yang sama, ada ledakan guntur mengejutkan yang tersebar di langit di kejauhan, dan semua orang menonton. Saat danlei yang jatuh dari awan petir menjadi semakin kuat, dengan keras, pagoda biru 9 surga juga melepaskan semburan cahaya hijau yang menyilaukan di bawah kendali pemiliknya. Ketika sumber energi di dalamnya kuat, pagoda itu juga bergetar hebat, dan kemudian gambar virtual hijau besar meluas dengan cepat, dan jatuh satu lagi dan Lei bertabrakan dengan keras. Bas! Kali ini, gelombang energi yang menakjubkan akhirnya menyapu tempat tumbukan. Banyak orang yang hadir mengubah wajah mereka karena gelombang energi ini. Dilihat dari sisa aura dalam gelombang energi ini, budidaya Su Qinghe sebenarnya telah mencapai level tersebut dari Yuan Sun. Namun, dalam aura ini, Xiao Yan samar-samar merasakan aura yang tidak dapat dijelaskan. Dengan latar belakang sekte Tianyuan, tingkat budidaya alam Yuan Sun, dan alkemis tingkat 8, Su Qinghe jelas merupakan yang terbaik di antara rekan-rekannya. Unik keberadaan, pantas saja dia akan datang ke pertemuan dan ini. Ternyata dia ditakdirkan untuk menang. Dalam ledakan bisikan, waktu berlalu dengan tenang. Setelah beberapa saat, ketika ramuan terakhir tergelincir dan tersebar di pagoda biru 9 surga, ramuan tingkat 8 yang diam di bawah perlindungan pagoda tiba-tiba mulai bergetar hebat. Setelah beberapa kali berkedip, ramuan itu benar-benar muncul di langit. Beberapa klon terkondensasi di dalamnya, dan mereka terbang dengan cepat ke arah yang berbeda. Adegan ini membuat mata semua orang kuat yang hadir tidak bisa tidak mengikuti dan melompat itu pergi. Namun, tepat ketika ramuan itu hendak melarikan diri, pagoda hijau 9 surga tiba-tiba jatuh seolah-olah dipanggil oleh sesuatu. Beberapa aliran cahaya keluar dari pagoda sekejap mata. Setelah serangkaian perubahan terbalik, aliran cahaya berubah menjadi sangkar bola segi 8, secara bertahap menyusut. Saat Jiu Xiao Qingtao perlahan jatuh, sangkar bola dan ramuan juga dimasukkan ke dalamnya.
Secara rahasia, metode pengumpulan pil ini mirip dengan metodeku mengubah pil. Xiao Yan berkata sambil berpikir, seolah-olah dia telah melihat misteri sangkar bola. Keterampilan Qianling diciptakan oleh pemimpin sekte Tianyuan. Metodenya cukup hebat, hanya ada sedikit metode di benua ini yang dapat mengambil pil dengan begitu sempurna. Mendengar ini, Xiao Xiu mengangguk kagum, tapi matanya dipenuhi keterkejutan. Tampaknya itu berarti sesuatu pada Xiao Yan, yang terakhir tersenyum sedikit, mengangkat bahu acuh tak acuh, dan tidak mengatakan lebih banyak tentang topik ini. Matanya perlahan menyapu langit. Saat gerakan di langit menjadi tenang, semua orang yang hadir juga kembali ke kota di bawah. Melihat ini, Xiao Yan menarik napas dan berkata, "Ayo kembali juga." Setelah menyapa, sekelompok orang segera melompat dan dengan cepat bergerak menuju istana di bawah di telinganya. Tiba-tiba terdengar suara. "Apakah kamu Xiao Yan?" Suara yang tiba-tiba menyebabkan tubuh Xiao Yan tiba-tiba membeku, dan rasa dingin muncul di hatinya. Pada saat yang sama, energi asal di tubuhnya mulai bergerak hampir secara tidak sadar, dan sepasang mata gelap dengan cepat mengamati lingkungan sekitarnya. Yang mengejutkannya adalah dengan kultivasi dan kekuatan jiwanya saat ini, dia tidak dapat mengetahui di mana orang ini berada saat ini. Yuan Zun yang kuat, Xiao Yan segera berpikir, bahkan dia tidak dapat dengan mudah mendeteksi Yuan Zun, kekuatan orang ini pasti luar biasa. Pikirannya berubah dengan cepat. Setelah beberapa tarikan napas, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Saat dia menghembuskannya lagi, telapak tangan yang terkepal di balik lengan bajunya perlahan mengendur mata tajam mencari lagi. Meskipun aku tidak tahu apa yang diinginkan pihak lain, ini adalah Danta. Bahkan Yuan Zun yang kuat mungkin tidak berani mengambil tindakan terhadapnya di sini, apalagi ada Xiao Ming yang duduk di manor di bawah. Namun, setelah beberapa pemeriksaan, kerutan Xiao Yan semakin dalam. Kekuatan jiwa pihak lain jauh lebih unggul darinya. Jika pihak lain dengan sengaja menyembunyikannya, dia mungkin tidak dapat menemukan jejaknya bahkan jika dia mencoba yang terbaik. Namun, ketika Xiao Yan melirik ke area kota di bawah dan Lei sebelumnya, firasat samar menyebar di lubuk hatinya. Setelah berpikir sejenak, mata Xiao Yan akhirnya terfokus pada satu tempat, dengan dingin dia bertanya dengan ragu-ragu. "Su Qinghe, ini aku." Suara yang agak membosankan terdengar lagi, dan Xiao Yan bertanya dengan hati-hati. "Apakah ada yang salah?" Su Qinghe melanjutkan. "Sebelum perjalanan ini, tuanku memintaku untuk menanyakan sesuatu padamu." "Ada apa?" Mendengar ini, wajah Xiao Yan terkejut pada awalnya, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menjadi murung turun, api aneh di tubuhnya telah berkumpul di telapak tangannya. Selain api aneh, satu-satunya hal yang terpikirkan oleh Xiao Yan yang dapat menarik perhatian orang suci sumber yang kuat adalah Kaisar Giok kuno Tuoshe. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana mereka mendapat berita tentang objek ini, jika Su Qinghe mengambil tindakan untuk ini, maka Xiao Yan harus berjuang sampai mati untuk mempertahankan Kaisar Giok kuno Tuoshe ini. Namun, kata-kata yang diucapkan Su Qinghe selanjutnya seperti baskom berisi air dingin yang langsung memadamkan kekhawatiran batin Xiao Yan. "Apakah lencana perunggu Huozu dipercayakan kepadamu?" Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Xiao Yan tiba-tiba menjadi kusam. Setelah tertegun selama beberapa detik, ingatan tentang apa yang dipercayakan Huozu kepadanya ketika dia menelan hati yang jatuh api muncul di benaknya. Saat itu, Huozu memang mempercayakannya sebuah lencana untuk dikirimkan kepada seorang pria bernama Liu Ya. Memikirkan hal ini, kecepatan origin Qi di tubuh Xiao Yan sedikit melambat. Dia mengangguk sedikit dan berkata, "Ya, benda ini ada di tanganku sekarang." Saat dia selesai berbicara, Xiao Yan mengulurkan tangannya di telapak tangannya, di antara membuka dan menutup kelima jarinya, sebuah lencana sederhana dan berkarat muncul di telapak tangannya. "Karena itu, bisakah Tuan Xiao Yan memberikannya kepadaku?" Su Qinghe bertanya dengan sopan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, aku telah dipercayakan oleh seseorang dan harus mengembalikannya secara langsung." Dia mendengar dari sisi lain. Setelah terdiam beberapa saat, Xiao Yan menutupi telapak tangannya dengan lengan gantungnya dan membalikkan tangannya untuk menyimpan lencana itu lagi. Tampaknya Su Qinghe tampaknya sangat mementingkan lencana ini. "Aku tidak boleh kembali dengan tangan kosong dengan perintah tuanku."
Begitu kata-kata itu keluar, Xiaoyan segera merasa bahwa dunia di sekitarnya dipenuhi dengan rasa dingin dan kesungguhan, seolah-olah begitu dia membantah lagi, akan ada, tak terhitung jumlahnya. Sepertinya niat membunuh datang padanya. Postur ini juga membuat Xiaoyan merasakan krisis di hatinya. Dia dengan cepat mengerahkan energi internalnya seolah menghadapi musuh yang kuat, dan menggenggam cincin itu dengan jarinya keadaan darurat. Setelah beberapa lama, Xiaoyan akhirnya mendengar desahan di telinganya, dan kemudian dia berkata dengan lega. Itu saja, aku tidak akan mempermalukanmu. Aku akan memastikan bahwa benda ini ada di tanganmu. Perjalananku tidak akan masuk sia-sia. Saya hanya berharap Anda dapat menyimpan lencana itu dengan baik, serahkan saja sesegera mungkin. Pasti, Xiaoyan mengangkat alisnya, dan kemudian mengangguk dengan tegas. Langit diam-diam menghilang. Setelah menunggu beberapa saat, Xiaoyan memastikan bahwa Su Qinghe telah mundur, dan kemudian dia menghela nafas lega. Untungnya, Su Qinghe masih khawatir tentang fakta bahwa ini adalah ranah Danta. Jika tidak, dalam situasi sekarang, Xiaoyan benar-benar tidak yakin bahwa dia akan mampu bersaing dengannya. Dengan pemikiran di benaknya, tirai gelap di belakangnya memadat dalam sekejap. Dalam sekejap, sosok Xiaoyan tenggelam dalam kehampaan yang gelap gulita. Ketika dia muncul lagi, dia telah kembali ke kamarnya. Hanya pada saat inilah emosi tegang Xiaoyan benar-benar rileks. Di saat yang sama, dia sangat terkejut dengan apa yang baru saja dia dengar. Kekuatan seperti Sekte Tianyuan sebenarnya mengirim orang untuk menemukannya. Meski ada alasan atas kejadian tersebut, hal itu tetap membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Ada juga lencananya, sebuah benda yang tidak mencolok. Memikirkan betapa riangnya Huozu ketika dia menyerahkannya kepadanya, siapa sangka itu akan dikaitkan dengan orang yang kuat di level Origin Saint. Sungguh sulit dipercaya. Menghadapi orang kuat yang hampir tidak dikenal bukanlah sesuatu yang membuat orang merasa nyaman. Meski Xiaoyan kini mengandalkan klan Xiao, ia tetap terlihat tak berdaya saat menghadapi eksistensi seperti Sekte Tianyuan. Hasilnya, saat ini, Xiaoyan memiliki keinginan akan kekuatan yang lebih baru dan lebih kuat. Jika dia ingin mendapatkan pijakan yang kokoh di depan Sekte Tianyuan dan menghadapinya secara langsung, baginya, menemukan api aneh adalah cara yang tepat. Oleh karena itu, bertemu dengan leluhur pagoda dan mendapatkan berita tentang api aneh telah menjadi satu-satunya tujuan Xiaoyan saat ini, tetapi prasyarat dari semua ini adalah memenangkan kejuaraan klub dan terlebih dahulu. Di ruangan yang sunyi, Xiaoyan berdiri dengan tenang, dengan sepasang mata gelap yang dipenuhi nyala api, serasi dengan tinju yang berderit di balik lengan bajunya, seolah-olah akan meledak. Kemunculan Su Qinghe tidak hanya memberikan tekanan besar pada Xiaoyan, tetapi juga membuatnya memiliki keinginan yang lebih kuat untuk menjadi juara dan Hui saat ini, meskipun kekuatan jiwanya belum menembus level ke-8, ia juga percaya bahwa dengan bantuan dengan metode rahasia jiwa, Wan Hai kembali ke reruntuhan, dan ketika pertemuan alkimia selesai, mungkin tidak ada kekuatan untuk melawannya. Selain itu, masih ada lebih dari sebulan sebelum pertemuan ramuan dimulai. Setelah memikirkannya, Xiaoyan menghela nafas lega lagi, berbalik dan duduk bersila di tempat tidur. Matanya perlahan tertutup, dan dia berpikir. Saat dia berbalik, aliran informasi yang sangat besar di dalam ingatannya terbaca lagi. Pil keberuntungan. Xiaoyan bergumam diam-diam di dalam hatinya, karena sudah membuat keputusan. Sejak saya bertemu Su Qinghe, yang merupakan alkemis tingkat 8 hari ini, saya sudah mengetahui kualifikasi untuk kejuaraan kompetisi alkimia ini. Jika saya ingin menang, saya harus menggunakan alkimia tingkat 8. Pil penciptaan adalah bukti terkuat Xiaoyan untuk dirinya sendiri. Pil penciptaan sendiri dapat dikatakan sebagai obat mujarab tingkat menengah di antara ramuan tingkat 8, tetapi beberapa teknik khusus dalam proses pemurniannya menyulitkan bahkan alkemis menengah tingkat 8 biasa untuk menghindari kesalahan. Namun untungnya, resep pil keberuntungan yang dikuasai Xiaoyan disempurnakan oleh Bai Hua berdasarkan pil keberuntungan itu sendiri. Beberapa informasi aneh yang terkandung di dalamnya sangat bermanfaat bagi Xiaoyan, sehingga belum disempurnakan mampu melihat api dengan jelas, dan memahami serta menghindari beberapa kelebihan dan kekurangan dalam proses pemurnian ramuan terlebih dahulu. Ini saja akan memungkinkan Xiaoyan untuk mengambil langkah lebih jauh menuju menjadi alkemis tingkat 8 di masa depan. Ini adalah perlakuan unik yang bahkan tidak pernah dimiliki oleh para master alkemis tingkat 8. 10.000 abu quinoa.
Sumsum kula badak batu. Benda ini hampir punah di pasaran, membutuhkan banyak usaha. Abu 10.000 kinoa dapat diterima, tetapi dikalsinasi dengan puluhan ribu bahan obat tingkat 7 ke atas. Akhirnya, abu dari pembakaran semua bahan obat digabungkan menjadi satu memang butuh waktu lama untuk mengumpulkan bahan obat. Untungnya, Xiaoyan sekarang berada di alam danta, dan tidak sulit untuk mengumpulkan bahan obat dalam waktu singkat. Itu hanya sumsum tanduk batu. Benda ini adalah tanduk tajam dari binatang bertanduk batu raksasa. Monster jenis ini pada dasarnya pemalu dan pandai bersembunyi, tetapi karena tanduknya yang tajam dapat digunakan untuk memurnikan ramuan tingkat tinggi, maka ia memang demikian. Juga binatang muda, efeknya paling baik, jadi sudah populer di daratan Tiongkok di masa lalu setelah orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya mencari dan membunuh mereka hampir punah. Bahkan sumsum kula badak batu yang dapat ditemukan di pasaran saat ini hampir ditumpahkan oleh seekor binatang tua di akhir masa senja, dan kemanjuran obatnya sangat berkurang. Namun tak disangka pil keberuntungan ini masih bisa digunakan. Setelah beberapa saat, mata tertutup Xiaoyan terbuka lagi. Setelah sedikit ragu, dia membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan gulungan lainnya. Resep ramuan tingkat 8, Yinming Huan Sheng dan... Aduh! Melihat gulungan di telapak tangannya, Xiaoyan sedikit mengernyit, seolah dia sedikit kecewa dengan resep ini. Ramuan transformasi Yinming ini hanya pada tingkat dasar dari tingkat ke-8. Tanpa sarana, sangat sulit untuk menyempurnakannya ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi saat ini adalah satu-satunya ramuan yang dapat dikumpulkan oleh Xiaoyan. Jika Anda tidak menyempurnakan ramuan kimianya, maka ini bisa dianggap sebagai kemunduran. Namun, sebelum semua ini diselesaikan, Xiaoyan masih berharap bisa mengumpulkan 2 bahan obat yang dibutuhkan untuk pil keberuntungan. Oh, mengapa Anda tiba-tiba perlu mengumpulkan bahan obat tingkat ke-7? Hanya 1,5 bulan sebelum Danhui. Bahkan jika Anda terkena Su Qinghe, Anda tidak akan punya cukup waktu untuk mengejar ketinggalan, kan? Di aula, Xiao Xiu bertanya pada Fang Kai. Xiaoyan sedikit terkejut dengan apa yang dia katakan, dan meskipun dia mengatakannya dengan bercanda, Murong Qianqian dan 2 orang di sampingnya mengangguk berulang kali ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka telah melihat metode Su Qinghe dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka secara alami terkejut dan terpesona. Xiaoyan tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak benar, hanya saja aku belum menemukan semua bahan obat untuk ramuan yang disiapkan untuk pertemuan ramuan, jadi aku ingin mencarinya untuk sementara." Mendengar ini, Xiao Xiu mengangguk sedikit curiga, segera pikirannya berubah, dia mengangkat matanya untuk melihat Xiaoyan lagi, dan bertanya. "Hanya bahan obat tingkat ke-7, terlepas dari sifat dan jenisnya. Saya hanya ingin bahan obat, semakin banyak semakin baik." Xiaoyan mengangkat sudut mulutnya dan terkekeh, berkata, "Ini mudah untuk ditangani. Aku telah mencari beberapa bahan obat tingkat ke-7 dalam memurnikan ramuan selama bertahun-tahun, dan ada cukup banyak yang diperoleh dari klan," kata Xiao Xiu dengan rapi, dan pada saat yang sama, dia menjentikkan Anaring. Ia terbang menuju Xiaoyan yang duduk di kursi seberang. Yang terakhir tidak sopan, dia mengambilnya dan memeriksanya sebentar. Memang ada ribuan ramuan obat tingkat ke-7 di dalamnya dunia, seorang alkemis tingkat 7 biasa mungkin tidak akan dapat menemukannya seumur hidupnya. Saya tidak mampu membeli jumlah sebesar itu. Tapi, Xiaoyan tersenyum dan berterima kasih padanya, tapi kemudian menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas. Itu tidak cukup. Begitu kata-kata ini keluar, pipi Xiao Xiu tiba-tiba menunjukkan ekspresi keheranan. Dia mengerti betul berharganya bahan obat ini. Jika bukan karena warisan klan Xiao, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mendapatkan bahan obat ini. Ada hampir 3.000 tanaman obat tingkat 7 di dalam cincin ini. Bukankah ini cukup? Xiao Xiu berkata dengan tatapan tidak percaya. Petik 2. Saya mengerti, tapi ramuan macam apa yang bahkan tidak cukup untuk ribuan bahan obat tingkat ke-7 ini? Apakah kalian mencoba menyempurnakan ramuan tingkat 8? Xiao Xiu berseru kaget hampir bersamaan ketika Muling memikirkan kemungkinan yang menakjubkan. Xiaoyan tidak berkomitmen tentang hal ini, dan kemudian, suara langkah kaki terdengar. Beberapa orang di aula mengikuti suara tersebut dan melihat Xiao Ming berjalan perlahan menuruni tangga. Melihat mata beberapa orang,
Xiao Ming berkata dengan dingin. Aku tidak pernah mengumpulkan bahan obat. Mendengar ini, Xiao Xiu mengerutkan bibirnya. Tentu saja, dia tidak memikirkan apa yang bisa diambil dari tangan Xiao Ming juga membuang muka tanpa berkata-kata. Dan ketika dia berpikir untuk pergi keluar untuk mengumpulkan beberapa bahan obat nanti, Xiao Ming mengubah topik pembicaraan dan tiba-tiba berkata. Namun, saya tahu ada pertemuan pertukaran di kota dan mungkin ada sesuatu yang Anda inginkan di sana, sesuatu. Pertukaran pertemuan, ekspresi Xiao Yan berubah, dan ekspresi ketertarikan segera muncul di wajahnya. Bahkan Xiao Xiu, yang duduk di seberangnya, juga terlihat penasaran. Melihat pandangan beberapa orang lagi, Xiao Ming membuka mulutnya sedikit, tapi pada akhirnya dia masih tidak bisa berkata apa-apa. Setelah sedikit ragu, dia berkata, tidak ada gunanya bicara lebih banyak, silakan saja. Nanti, Xiao Yan, Xiao Xiu dan rombongannya muncul di depan loteng di utara kota. Karena pertemuan pertukaran dipersiapkan secara khusus untuk mereka yang memiliki tingkat budidaya di atas Sekte Yuan dan bahkan alkemis tingkat ke-7, Mu Ling dan Murong Qian tidak mengikutinya. Paviliun Chengguang, Xiao Yan bergumam pelan sambil melihat kata-kata yang dilukis dengan kait perak di plakat pintu. Loteng di depan kami cukup mencolok di kota. Tidak sulit untuk melihat bahwa pemilik di belakangnya pasti memiliki latar belakang yang baik. Mereka berdua mengikuti Xiao Ming. Saat mereka melewati ambang pintu, Xiao Yan bisa merasakan penghalang khusus melewati tubuhnya. Penghalang itu tidak menindasnya, tetapi bisa mendeteksi tingkat kultivasinya di pintu masuk kota dan memiliki tujuan yang sama. Memasuki loteng, hal pertama yang terlihat adalah aula besar berbentuk lingkaran. Meski penuh orang, namun tidak terkesan ramai. Di dinding aula, seluruh tembok tinggi dilapisi dengan laci-laci padat. Saat ini, banyak orang yang memasang cincin nana ke dalamnya, dan beberapa orang mengeluarkan cincin nana dari laci yang semula kosong dengan tenang. Setelah dengan santai melirik kerumunan di aula, Xiao Ming berbicara perlahan dan berkata, sebagian besar lantai pertama digunakan untuk mengganti beberapa barang dan bahan obat. Anda dapat menemukan apa yang Anda inginkan di sini dan menukarnya dengan harga yang sama. Jika Anda mau sesuatu yang langka, sangat, maka ikuti saja aku ke lantai 2. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.